Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa uji statistik. Lebih tepatnya itu ada 6. Jadi yang pertama ini correlation analysis, dan kedua itu ada faktor analysis, dan yang ketiga itu ada regression analysis, dan yang keempat itu ada chi-square test, dan yang kelima itu ada tes, dan terakhir itu ada analysis of variance atau biasanya kita sebut dengan ANOVA. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan satu persatu. Kalau korelasi analisis itu digunakan untuk untuk melihat hubungan antara dua variabel yang dimana nilainya itu dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R yang menunjukkan arah positif atau negatif dan kekuatan dari hubungan tersebut, seperti itu. Nah, jenis-jenisnya korelasi analisis itu ada, yang pertama ada persen itu biasanya berupa data internal atau rasio, dan yang kedua itu ada Spearman and Kendall-Stowe, itu biasanya berupa data ordinal atau non parametrik, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi correlation analysis ini ini outliers. Yang pertama outliers, ada juga reliabilitas, dan yang ketiga ini ada rentang data gitu. Nah, contohnya kayak meneliti hubungan antara motivasi belajar dengan kemampuan sedangkan skor kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, tujuannya dari correlation ini ya ini untuk melihat atau untuk menentukan apakah peningkatan pada suatu variabel ini berhubungan dengan peningkatan atau penurunan pada variabel lain. Jadi peningkatan pada satu variabel ini apakah berhubungan dengan peningkatan atau justru penurunan dari variabel lain. Jadi kan tadi kan contohnya motivasi belajar dengan skor kemampuan berbicara bahasa Inggris. Jadi kita lihat dulu nanti apakah kemampuan belajar ini bisa meningkatkan skor bahasa Inggris atau bahkan jadi penurunnya skor kemampuan berbicara bahasa Inggris, seperti itu. Masuk yang contoh yang kedua, yakni faktor analisis atau analisis faktor. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi struktur latin atau underlying faktor di balik sejumlah variabel. Nah, jenis-jenisnya itu ada dua, yakni ada exploratory faktor analisis dan juga confirmatory faktor analisis gitu. Dan tujuan dari analisis faktor ini untuk mengelompokkan item berdasarkan hubungan antar variabel kemudian untuk memvalidasi konstruk heuristik, seperti itu. Jadi, nah, dalam kuesioner motivasi atau kecemasan, analisis faktor ini membantu untuk memastikan bahwa item itu benar-benar mewakili dimensi yang diukur, seperti itu. Nah, contohnya mengelompokkan butir kuesioner motivasi belajar bahasa menjadi faktor instrik atau enstrik, seperti itu. Jadi faktor instrik dan enstrik maksudnya. Kalau regression analysis atau analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nah, itu dibagi menjadi dua jenisnya, ya. Ini ada regresi linear dan juga multiple regression. Kalau regresi linear ini untuk memprediksi pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Tapi kalau multiple regression itu untuk memprediksi pengaruh beberapa variabel bebas secara bersamaan, seperti itu. Nah, tujuannya yaitu untuk melihat seberapa besar perubahan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen gitu. Contohnya, apakah jam belajar dan tingkat kecemasan itu dapat memprediksi skor ujian TOEFL. Nah, kalau chi-square test itu digunakan untuk data kategorikal atau nominal, di mana data ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau hubungan antar frekuensi kelompok gitu. Nah, itu dibagi menjadi dua. Maksudnya chi-square testnya ini dibagi menjadi dua jenisnya. Ini yang pertama ada goodness of fit test. Ini digunakan untuk melihat apakah distribusi frekuensi itu sesuai dengan harapan atau tidak. Terus yang kedua itu ada
test of independence itu digunakan untuk melihat apakah dua variabel kategorikal ini saling berhubungan gitu. Kelebihan dari chi-square test ini dia itu tidak membutuhkan data berdistribusi normal gitu. Contohnya apakah preferensi mode belajar itu berbeda antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, seperti itu. Sekarang masuk ke jenis yang kelima, yakni t-test atau biasanya kita kenal dengan UJT. Nah, UJT ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Nah, jenis-jenisnya itu ada dua, yakni yang pertama paired sample t-test, dan yang kedua itu ada independent sample t-test. Nah, kalau paired sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran dari kelompok yang sama, yakni post-test and pre-test. Tapi kalau independent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda gitu, yakni kelompok eksperimen dan kontrol gitu. Tujuannya untuk melihat apakah perbedaan rata-rata signifikan secara statistik, seperti itu. Contohnya, apakah metode pengajaran atau pembelajaran A ini menghasilkan peningkatan skor berbicara yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode B gitu. Apakah metode A ini dapat meningkatkan skor berbicara lebih tinggi dibandingkan dengan metode B, seperti itu. Sekarang masuk ke jenis yang terakhir, yakni ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok gitu. Jenisnya itu ada 4, yakni yang pertama on-way ANOVA, ada two-way ANOVA atau factorial ANOVA, dan yang ketiga itu ada repeat measures ANOVA, dan terakhir itu ada ANSOVA. Nah, kalau on-way ANOVA itu satu variabel bebas, tapi kalau on-way kan satu variabel bebas, tapi kalau two-way itu dua atau lebih variabel bebas. Dan kalau repeat measures ANOVA itu satu kelompok diukur dalam beberapa waktu gitu. Dan yang terakhir itu ada ANSOVA. ANSOVA itu dengan kontrol covariat atau variabel luar, seperti itu. Nah, tujuan dari ANOVA ini yakni untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antar rata-rata kelompok gitu. Contohnya membandingkan hasil belajar 3 metode pembelajaran, yakni komunikatif, ada juga grammar translation, dan GPR. Jadi dibandingkan 3 metode pembelajaran ini, bandingkan hasilnya maksudnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa lagi.